Baik, masalah pada fokus pembahasan kami kelompok yaitu pada masalah kepadatan penduduk, di mana kepadatan penduduk adalah ukuran penting untuk memahami distribusi penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan memiliki dampak positif dan negatif, di mana dampak positifnya yaitu meningkatkan permintaan dan konsumsi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan keberagaman budaya dan ide. Dan dampak negatifnya itu meningkatkan polusi dan kerusakan lingkungan, meningkatkan kemacetan dan masalah transportasi, meningkatkan pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan kriminalitas dan masalah sosial lainnya. Sehingga kepadatan yang lebih tinggi dapat menimbulkan stres dan isolasi sosial. Hal ini juga berkaitan dengan kepadatan tinggi yang dibangun dengan buruk atau penataan yang buruk yang dapat menimbulkan masalah baru. Penyebab kepadatan penduduk yang tinggi adalah angka kelahiran. Angka kelahiran yang tinggi dapat berhubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Hal ini disebabkan karena semakin banyak bayi yang lahir, maka semakin banyak pula jumlah penduduk yang bertambah. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Salah satunya melalui program keluarga berencana atau KB. Fokus masalah kepadatan kependudukan kami ini pada Kota Kupang. Pada data BPS tahun 2023, jumlah penduduk NTT sampai pada tahun 2023 adalah sebanyak 5.569.068 jiwa. Dalam pembagiannya, jumlah penduduk terbanyak berada di Kota Kupang yaitu sebanyak 466.632 jiwa atau 8,52% dari total penduduk di NTT. Dalam Kota Kupang, program keluarga berencana dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Latar belakang adanya program tersebut didasari oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Tujuan adanya program tersebut adalah untuk mengatur kehamilan yang diinginkan, menjaga kesehatan keluarga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun dalam penerapannya terdapat beberapa faktor penghambat. Menurut penelitian oleh Januarius Davindau pada tahun 2022, faktor penghambat terhadap implementasi program antara lain adalah kurangnya jumlah personil yang tidak sebanding dengan luas wilayah, adanya adat istiadat yang masih kental, serta budaya-budaya lama yang menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki, serta budaya patrilineal di mana anak laki-laki harus ada dalam keluarga untuk meneruskan nama keluarga. Adanya program keluarga berencana ini diharapkan masyarakat Kota Kupang dapat mengikutinya, bukan saja bersifat sementara, tetapi berlanjut sampai usia tua. Dan peserta keluarga berencana aktif bukan hanya perempuan, tetapi laki-laki juga dapat berperan aktif. Program keluarga berencana merupakan program yang sudah lama dilakukan di Indonesia, tetapi sampai sekarang masih saja ada orang yang belum paham hal tersebut. Sehingga harapan ke depan dengan berbagai upaya pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tidak hanya diterima oleh satu pihak, melainkan dapat dibagikan kepada masyarakat lainnya dan dapat mengajak satu dengan lainnya untuk berperan aktif mengikuti program keluarga berencana. Upaya yang telah dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang dalam menghadapi hambatan yang ditemui antara lain melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam pemberian informasi dan edukasi untuk mempersiapkan mereka sebagai calon pasangan usia subur nantinya.
memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi yang lebih mudah dan minim anggaran, serta menentukan skala prioritas guna mengatasi keterbatasan personil program keluarga berencana yang ada di masing-masing kelurahan.